warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10, kelas A akan memberikan materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Saya sendiri yaitu Indah Rinda. Nanti ada dua teman saya yaitu Kurnia Firda dari angkatan 19 dan Anissa Nuril dari angkatan 18. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses sistematis untuk melakukan prediksi terhadap permintaan dan penyediaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang yang berdasarkan pada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Dengan melakukan perencanaan sumber daya manusia, akan dapat diprediksi berapa banyak pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas, baik jumlahnya maupun jenisnya, berapa yang tersedia, dan apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa permintaan sumber daya manusia sama dengan penawarannya dalam waktu yang bersamaan. Dengan melakukan perencanaan SDM akan memudahkan dalam kegiatan rekrutmen atau seleksi dan kegiatan pemberian pelatihan. Dalam perencanaan sumber daya manusia terdapat 4 komponen. Yang pertama yaitu tujuan. Perencanaan sumber daya manusia harus memiliki tujuan yang didasarkan atas kepentingan individu, organisasi, maupun nasional yang bertujuan untuk menghubungkan sumber daya yang ada untuk keperluan organisasi pada masa yang akan datang, guna untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua yaitu perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan aktivitas untuk melakukan perubahan positif terhadap perkembangan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh tingkat produksi dalam perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia juga harus mempertimbangkan perkembangan teknologi dan tingkat permintaan maupun penawaran. Yang keempat yaitu proses perencanaan dan strategi sumber daya manusia. Proses perencanaan bertujuan untuk membantu organisasi dalam mengatur dan mengantisipasi permintaan dan penawaran sumber daya manusia. Sedangkan strategi bertujuan untuk mengarahkan bagaimana kegiatan SDM akan dikembangkan dan dikelola. Keempat yaitu pengevaluasian rencana sumber daya manusia. Pengevaluasian bertujuan untuk menilai apakah rencana yang telah berjalan ini telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan di awal. Jika perencanaan sumber daya manusia dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan diperoleh beberapa keuntungan, yaitu manajemen puncak akan mempunyai pandangan lebih baik terhadap dimensi sumber daya manusia atau keputusan-keputusan dalam bisnisnya. Lalu, biaya sumber daya manusia dapat lebih kecil karena manajemen mampu mengantisipasi ketidakseimbangan sebelum terjadinya hal-hal yang telah diperkirakan sebelumnya. Dan pengembangan manajemen dapat dilakukan dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu proses perencanaan sumber daya manusia. Proses perencanaan sumber daya manusia yang pertama yaitu melakukan pengumpulan, penganalisisan, dan meramalkan data. Berapa permintaan dan penyediaan sumber daya manusia untuk kebutuhan untuk perencanaan bisnis pada masa depan. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan dan kebijakan sumber daya manusia dengan persetujuan dan dukungan manajer puncak. Yang ketiga yaitu merencanakan dan mengimplementasikan dalam berbagai bidang kegiatan seperti dalam kegiatan rekrutmen, kegiatan pemberian pelatihan, dan kegiatan promosi. Yang keempat yaitu melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap program-program yang telah berjalan. Untuk yang selanjutnya ada peramalan SDM.
Peramalan atau forecasting menggunakan informasi masa lalu dan saat ini untuk mengidentifikasi kondisi masa depan yang diharapkan. Proyeksi untuk masa yang akan datang tentu saja ada unsur ketidaktetapan. Biasanya, orang yang berpengalaman mampu meramal cukup akurat terhadap benefit organisasi dengan rencana jangka panjang. Pendekatan-pendekatan untuk meramal SDM dapat dimulai dari perkiraan terbaik dari para manajer sampai pada simulasi komputer yang rumit. Peramalan SDM harusnya dilakukan melalui 3 tahap, yaitu perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Peramalan terhadap kebutuhan SDM permintaan. Penekanan utama dari peramalan SDM saat ini adalah meramalkan kebutuhan SDM organisasi atau permintaan kebutuhan angka SDM. Ramalan permintaan dapat berupa penilaian subjektif atau matematis. Nah, untuk teknik-teknik metode meramalkan permintaan, di sini ada 2, yaitu metode penilaian dan yang kedua metode matematika. Untuk yang pertama, metode penilaian terdiri dari 2, yang pertama estimasi dan yang kedua rules of thumb, di mana estimasi di sini dapat berupa top down atau bottom up. Nah, untuk rule of thumb mempercayakan pedoman umum ditetapkan pada situs khusus dalam organisasi. Contohnya yaitu pedoman One Operation Manager per 5 Reporting Supervisors, membantu dan meramalkan jumlah supervisor yang dibutuhkan dalam suatu divisi. Bagaimana hal penting ini menyelesaikan pedoman untuk mengetahui kebutuhan departemen yang sangat bervariasi. Dan untuk metode matematika terdiri dari 4, yakni analisis regresi, metode simulasi, rasio produktivitas, dan rasio jumlah tenaga kerja. Nah, untuk analisis regresi statistik di sini dilakukan dengan cara membuat perbandingan statistik dari hubungan masa lampau di antara berbagai faktor. Sebagai contoh, hubungan secara statistik antara penjualan kotor dan jumlah karyawan dalam rantai retail. Untuk yang kedua, metode simulasi merupakan gambaran situasi nyata dalam bentuk abstrak. Contohnya, model ekonometri meramalkan pertumbuhan dalam pemakaian software akan mengalahkan dalam meramalkan kebutuhan pengembangan software. Dan untuk rasio produktivitas digunakan untuk menghitung rata-rata jumlah unit yang diproduksi karyawan. Dan untuk yang terakhir yakni rasio jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat digunakan untuk meramalkan tenaga kerja secara tak langsung. Di sini saya akan memberikan materi tentang estimasi supply SDM dari segi internal dan eksternal. Dari segi internalnya, yaitu karyawan yang sudah bekerja di perusahaan, dia siap dipromosikan atau ditransfer ke tempat lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Lalu estimasi eksternalnya yaitu seseorang yang tidak bekerja di perusahaan namun siap direkrut. Terdapat metode penilaian internal terhadap tenaga kerja perusahaan. Tidak hanya menghitung jumlah karyawan, namun dilakukan audit tenaga kerja untuk mengetahui kemampuan pekerja tersebut. Hal ini menjadi informasi dasar untuk mengestimasi lingkungan kerja internalnya mengenai lowongan yang sudah diisi oleh karyawan yang sudah ada. Penugasan ini biasanya digunakan atau tertulis dalam replacement chart yang dimana menyangkut siapa yang akan mengisi lowongan kerja jika terjadi pergantian atau bawahan yang mengganti posisi atasan jika posisi atasannya sudah kosong.
Namun, informasi replacement chart ini terbatas, maka diperlukan replacement summaries untuk melengkapi. Untuk teman-teman yang ingin melihat contohnya, sudah saya sediakan dalam makalah. Di situ sudah saya kasih contoh tentang replacement chart dan replacement summaries. Jadi, dalam replacement chart itu terdapat bagian-bagian karyawan yang sudah dinilai, ada A1, A2, dan ada keterangannya. Lalu untuk replacement summary itu merupakan seperti lebih lengkapnya tentang umurnya berapa, lama bekerja berapa. Dengan pengetahuan akan karyawan lebih banyak, HRD dapat merencanakan rekrutmen, lalu pelatihan dan rancangan karir secara efektif. Di PPT ini sudah disebutkan 6 pertanyaan untuk penilaian estimasi karyawan internal, yang dimana salah satu contohnya pekerjaan apa yang ada saat ini, lalu berapa banyak orang yang mengerjakan setiap tugas, lalu apa hubungan laporan di antara tugas-tugas tersebut. Dalam estimasi internal terdapat 2 metode, yaitu auditing pekerjaan capaian dan inventarisasi kemampuan organisasi. Untuk auditing menjadi tahap permulaan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan di suatu perusahaan yang dilakukan perusahaan saat itu atau saat ini. Atau bisa dibilang audit adalah tindak lanjut perencanaan yang telah dilakukan. Tujuannya itu untuk mengetahui hasil pelaksanaan dan hasil kerja karyawan, menjadi dasar pertimbangan pemberian feedback seperti pujian atau hukuman dari hasil kerja karyawan. Lalu inventarisasi digunakan untuk menentukan kebutuhan jangka panjang perekrutan, seleksian, atau pengembangan sumber daya manusianya. Hal ini menjadi penentu kemampuan tambahan yang diperlukan tenaga kerja masa depan. Sebab yang mempengaruhi permintaan SDM di sini ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua faktor eksternal, dan yang terakhir ada faktor ketenaga kerjaan. Untuk faktor internal adalah kondisi, persiapan, dan kesiapan SDM sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan operasional bisnis pada perkembangan di masa depan. Dan untuk faktor eksternal adalah kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana strategi dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada perencanaan SDM faktor eksternal. Dan untuk faktor ketenaga kerjaan adalah kondisi tenaga kerja atau SDM yang dimiliki oleh perusahaan saat ini dan prediksinya di masa depan yang berpengaruh pada permintaan tenaga kerja baru. Baik teman-teman, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman, biar bisa lebih banyak belajar, bisa dilihat dari makalah yang kami posting. Untuk pertanyaan, bisa dikirim pada kolom chat atau kolom postingan di GCR. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dan memiliki hari yang menyenangkan. Terima kasih.